Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini harus diawali dulu. Kita harus tahu ada makhluk apa aja sih selain yang hidup. Ada yang namanya benda tak hidup. Ada makhluk hidup, kita nih. Ada juga benda mati. Apa bedanya? Kalau benda tak hidup, itu benda-benda yang tidak pernah hidup. Jadi mereka tidak pernah hidup sama sekali tapi ada. Contoh, batu, air, udara, tanah, aluminium, kaca, besi, pasir, emas, perak, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau makhluk hidup itu ya kita manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan yang sekarang akan kita pelajari ciri-cirinya apa aja. Lalu benda mati. Kalau benda mati ini adalah benda-benda yang tadinya hidup dari makhluk hidup, kemudian dia mati dan digunakan untuk benda yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya meja, kursi, kertas itu sama-sama dari pohon, karet dari pohon juga, benang, kain dari ulat gitu kan ya. Jadi itu namanya benda mati karena tadinya dia hidup, pernah jadi makhluk hidup. Oke, kita langsung aja ke ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernapas. Semua makhluk hidup itu bernafas, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui alveolus. Lalu ada juga hewan. Nah, contohnya di sini burung. Dia juga bernafas masuk ke paru-paru atau pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini tempat menyimpan udara kalau dia lagi terbang, gitu ya. Nah, kemudian ada juga tumbuhan. Kalau tumbuhan ini bernafasnya di daun, tepatnya di stomata. Terjadi juga pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang membutuhkan energi, jadi melepaskan energi gitu. Nah, persamaan untuk proses bernafas semua makhluk hidup itu yaitu ketika kita menghirup udara di sini. Nah, ketika kita menghirup udara, kita itu menyerap oksigen kan. Nah, penyerapan oksigen ini sehingga membakar juga glukosa kan ya. Sehingga terlepaslah uap air, karbon dioksida dan juga energi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan nutrisi. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan nutrisi, makan, minum, dan lainnya. Manusia, hewan, tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan ini agak beda. Manusia dan hewan itu mengkonsumsi makanan dari bumi, hasil bumi. Tapi kalau tumbuhan, dia membuat makanannya sendiri. Nah, proses pembuatannya itu kita sebut sebagai fotosintesis. Yang dibutuhkan adalah cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan juga zat hijau daun atau klorofil. Kemudian hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen dan juga gula atau glukosa. Nah, tempat terjadinya adalah di daun. Jadi fotosintesis terjadi di daun. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Manusia tadinya bayi, kemudian jadi orang dewasa. Lalu hewan, misalnya di sini ayam, tadinya jadi telur, kemudian jadi ayam dewasa. Lalu yang terakhir tumbuhan, tadinya dia biji, biji jadi kecambah, kecambah kemudian jadi pohon, dan seterusnya. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak, berjalan, berlari itu namanya bergerak, berpindah posisi, berpindah kedudukan. Hewan juga bergerak, ya. Hewan berlari, kemudian berjalan sama seperti manusia. Tapi kalau tumbuhan bergeraknya agak berbeda sedikit. Dia ini bergerak berdasarkan rangsangan, arah datang rangsangan. Misalnya gini, ini sebuah pohon ada kayu. Nah, pohonnya menjalar, bisa kayak timun suri gitu ya. Menjalar, kemudian dia tumbuhnya sesuai sama kayu itu atau kayak pohon anggur, melon dan seterusnya. Itu namanya bergerak. Kemudian peka terhadap rangsang. Nah, rangsangan ini stimulus yang bisa membuat makhluk hidup melakukan hal yang sesuai dengan rangsangan itu. Misalnya silo, kita tutupin tangan kita.
Lalu bunglon misalnya, kalau ada bahaya dia bakal ganti warna, itu juga peka. Dia kan peka terhadap rangsangan, menyesuaikan diri juga. Lalu ada juga tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini misalnya di sini putri malu, pas disentuh daunnya kemudian dia akan menguncup. Jadi dia malu gitu kan ya. Nah, itu berarti dia peka terhadap rangsangan, terhadap sentuhan tepatnya di sini. Selanjutnya, yang keenam, beradaptasi. Nah, semua makhluk hidup itu harus bisa beradaptasi. Adaptasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, morfologi, yaitu adaptasi bentuk tubuh terhadap makanannya. Misalnya ini, ada macam-macam burung. Paruhnya tapi beda-beda. Kenapa? Apa sih alasan mereka paruhnya beda-beda? Karena mereka makan makanan yang berbeda. Elang itu makan daging, makanya paruhnya lebih lancip. Dan seterusnya. Kemudian adaptasi fisiologi. Ini berarti adaptasi fungsi-fungsi tubuh. Sama-sama hewan, tapi burung sama harimau itu pernah bernafasnya dengan organ yang berbeda, ya kan? Atau misalnya manusia dengan ayam sama-sama bernafas, tapi kita alat pernafasannya berbeda kan ya. Berarti itu sesuai dengan fungsi tubuhnya, dia tinggal di mana gitu. Lalu tingkah laku. Nah, tingkah laku ini sikap dari hewan, manusia, dan juga tumbuhan terhadap lingkungan. Misalnya di sini ada kaki seribu nih. Dia itu kalau disentuh, dia muter begini untuk melindungi dirinya, itu namanya adaptasi tingkah laku. Atau kayak bunglon tadi, kalau ada bahaya dia ganti warna. Atau kayak cicak yang ekornya bisa putus, itu berarti adaptasi tingkah laku. Oke, selanjutnya yang ke-7, berkembang biak. Oke, perkembangbiakannya ini ada 2, vegetatif yang pertama. Kalau vegetatif itu berarti perkembangbiakan tak kawin. Nah, kayak di sini contohnya bawang putih. Tidak didahului perkawinan atau peleburan sel kelamin. Ada bertunas, akar tinggal, stek batang, dan lainnya. Yang pasti tidak memerlukan sel kelamin jantan maupun betina. Begitu. Lalu yang kedua ada perkembangbiakan generatif. Kalau generatif ini kebalikannya dari vegetatif. Contohnya, kebalikan ya. Dia contohnya itu adalah ayam. Nah, ayam ini bertelur. Dia memerlukan terjadinya perkawinan dan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya penyerbukan, di mana peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putih. Lalu ovipar, itu berarti bertelur, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan, dan vivipar dengan cara melahirkan. Oke, selanjutnya yang ke-8, terakhir, mengeluarkan zat sisa. Jadi semua makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Adapun zat sisanya itu bisa melalui ekskresi, defekasi, ekspirasi, dan juga gutasi atau transpirasi. Ekskresi ini adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme berupa cairan seperti urin dan keringat. Nah, itu adalah hasil dari metabolisme, sisanya dibuang. Defekasi, pengeluaran sisa pencernaan berupa feses. Feses itu kotoran ya, kotoran hasil makanan kita tuh. Kemudian ekspirasi. Ekspirasi ini pengeluaran sisa respirasi atau pernafasan berupa karbon dioksida. Lalu yang terakhir gutasi, yaitu pengeluaran sisa dari tumbuhan yang berupa air. Nah, ini biasanya terjadi di pagi hari, embun gitu ya. Jadi tumbuhan mengeluarkan air itu namanya gutasi. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulannya. Tadi kita sudah belajar mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang paling ini kan sama ya, ciri-ciri yang ini. Hewan dan tumbuhan itu mirip. Hewan dan manusia maksudnya, maaf. Hewan dan manusia itu mirip, tapi hewan dan tumbuhan ini punya perbedaan. Nah, apa aja sih perbedaannya? Oke, kita cek ya. Hewan dan tumbuhan, bedanya di mana? Nah, yang pertama, hewan itu bergeraknya dapat berpindah. Ya, tapi kalau tumbuhan, dia itu bergerak tapi tidak dapat berpindah tempat. Jadi dia tetap di situ aja, akarnya nggak mungkin berpindah dan bergerak. Lalu yang kedua, hewan itu
berkembang biak dengan cara melahirkan pada generatifnya. Meskipun ada juga yang bertelur gitu ya. Tapi kalau tumbuhan itu dengan biji gitu. Lalu hewan itu tidak dapat membuat makanan karena kita makan dari hasil yang alam ada gitu. Kemudian kalau tumbuhan dapat membuat makanan tadi dengan cara fotosintesis. Kalau hewan itu punya saraf, tumbuhan itu tidak mempunyai saraf. Lalu hewan itu tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, makanya kita nggak bisa membuat makanan. Kalau tumbuhan memiliki klorofil, jadi dia dapat membuat makanan. Lalu hewan itu susunan organnya tetap. Kalau tumbuhan, susunan organnya bisa berganti. Misalnya batangnya tuh, batang dari pohon, kalau ditebang, pohonnya nggak bakal mati kan ya. Pohonnya bakalan tetap hidup. Tapi kalau hewan atau manusia, misalnya lehernya ditebang, bisa meninggal kan ya. Seperti itu. Serem banget. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.